Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya English with Dian. Di video ini saya akan menjelaskan top 15 frasa bahasa Inggris yang dapat Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kamu memiliki perjalanan di negara berbahasa Inggris, kamu bisa menggunakan frasa ini. Maupun bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris, kalian bisa mereview frasa ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share to your friends, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena saya akan terus mengupload video untuk membantu kalian terus berkembang dalam bahasa Inggris. Oke, langsung kita mulai aja guys video ini. Saya akan menjelaskan apa itu phrase. Jadi, ketika kamu belajar grammar dalam bahasa Inggris, pasti kamu akan mempelajari phrase atau yang biasa disebut sebagai frasa. Jadi, frasa adalah gabungan berbagai kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna tertentu. Langsung saja kita lihat phrase number 1. How is it going? How is it going adalah alternatif yang digunakan untuk menanyakan apa kabar pada seseorang. Biasanya, ucapan ini diucapkan ketika kita baru bertemu dengan seseorang. Sama halnya dengan kita berkata, "How are you?" untuk menanyakan kabar ke seseorang. "How is it going, bro?" Yang kalau diartikan, "Apa kabar, bro?" Jadi, jangan heran kalian kalau ketemu orang bule, mereka menyapa kalian dengan kalimat, "How is it going?" Dan kamu tinggal jawab, "I'm well," atau "It's been great." Langsung kita lihat contohnya. Hey, how's it going, bros? My name is Pete. Berikutnya kita lihat how is it going dalam kalimat. Yang pertama, "Hello Miss Tasya, how is it going?" Artinya, "Halo Nona Tasya, apa kabar?" Yang kedua, "How is it going, Luna? I hope you will be happy here." Artinya, "Apa kabar, Luna? Saya berharap Anda akan senang di sini." Lanjut ke phrase berikutnya. Phrase number 2, long time no see. Long time no see adalah frase yang digunakan ketika kita menyapa seseorang yang tidak kamu jumpai dalam waktu yang lama. Misalnya saja seminggu, sebulan, dan seterusnya. Frasa bahasa Inggris ini bermakna setara dengan I haven't seen you in a long time. Artinya apa? Saya tidak melihatmu dalam waktu yang lama. Atau bisa juga kita sebut sebagai sudah lama nih aku nggak ngelihat kamu. Dalam kalimat long time no see bisa kita lihat contohnya. Pertama, "Hey Bob, long time no see." "Hey Bob, lama tidak berjumpa." Kedua, James, "Hey Amy, it's so nice to see you." Amy, "Hey James, long time no see." Jadi James bilang ke Amy, "Hai Amy, sangat senang berjumpa denganmu." Amy, "Hey James, lama nih tidak bertemu." Phrase number 3, what have you been up to? What have you been up to digunakan ketika kita menanyakan apa yang terjadi dalam hidup seseorang. Biasanya kita bilang what is going on in your life. Tapi frasa umumnya dari what is going on with your life kita bisa bilang what have you been up to. Contohnya bisa kita lihat dalam kalimat, "My friend, hey, I haven't seen you all summer. What have you been up to?" "Me, I studied." Jadi temannya itu bilang, "Hey, saya belum lihat kamu nih sepanjang musim panas. Apa aja yang kamu lakukan?" Nah, saya menjawab, "Saya belajar." Phrase number 4, can't complain. Can't complain sama aja artinya dengan everything is going well. Artinya adalah sangat baik atau tidak ada yang pantas saya keluhkan. Atau sama saja dengan semuanya berjalan dengan baik. Misalnya saja ketika ada seseorang yang menanya ke kalian, "Hey, how are you?"
Atau hey, how is it going? Kalian jawab can't complain. Contoh kalimatnya bisa kita lihat pada Tina, hey, how are you? Sarah, hi, not bad, I can't complain. Jadi ketika Tina menanyakan gimana kabarnya, Sarah menjawab, hi, tidak buruk, gak ada yang perlu dikeluhkan, semuanya berjalan dengan baik saja. Phrase number 5, that's a good one. That's a good one artinya adalah itu hal yang baik, satu hal yang bagus. Jadi ketika ada teman kalian yang membuat lelucon, kalian bisa memberikan ekspresi that's a good one. Contohnya, he say that's a good one. Phrase number 6, that's very kind of you. That's very kind of you adalah alternatif yang digunakan untuk menggantikan thank you and thanks, yang artinya adalah kamu baik sekali, kamu sungguh baik hati. Phrase number 7, thank you in advance. Thank you in advance artinya lebih ke terima kasih sebelumnya. Biasanya, frase ini banyak terlihat di bagian penutup surat ataupun email. Sama halnya dengan ucapan terima kasih antisipatif yang dikemas dengan sangat sopan untuk orang yang dimintai bantuan. Contohnya kita bisa lihat pada kalimat, hey John, could you come with me to the mobile phone store on Friday to help me pick out a new mobile phone? Thank you in advance. Atau kita bisa juga melihat dalam kalimat we thank you in advance. Jadi pada kalimat yang nomor 1 menjelaskan, hey John, bisakah kamu ikut denganku ke toko ponsel pada hari Jumat untuk membantuku memilih ponsel baru? Terima kasih sebelumnya. Di kalimat kedua, kita juga bisa mengucapkan seperti kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Phrase number 8, no worries. No worries ini sendiri lebih ke kata don't worry, it's okay, atau no problem. Artinya lebih ke jangan khawatir, tidak apa-apa. Atau kalau yang lebih santai lagi, kita bisa mengartikan sebagai tenang bro, gak apa-apa kok. Atau santai bro, gak masalah ini mah. Kayak gitu. Contoh kalimatnya bisa kita lihat. Budi, I'm really sorry, I'm coming late. John, no worries, I've got a book to read, so I don't mind waiting. Budi bilang, saya benar-benar minta maaf, saya datangnya terlambat. John pun merespon dengan no worries, artinya jangan khawatir, saya punya buku untuk dibaca, jadi saya tidak keberatan menunggu. Thanks so much. Yeah, no worries. Phrase number 9, what's going on? What's going on lebih tepat digunakan untuk sesuatu yang dimana kita memang berada di situ pada saat kejadian, atau banyak juga digunakan ketika kita ingin menyapa orang yang belum terlalu kita kenal. Contohnya saja, ketika kita berada di suatu lokasi kecelakaan dan kita ingin memastikan lebih lanjut lagi apa yang menyebabkan peristiwa tersebut, maka sepatutnya kita bertanya pada orang yang ada di lokasi tersebut dengan kalimat what's going on here? Ada apa? Atau bagaimana? Bisa juga diartikan sebagai apa yang sedang terjadi. Berikutnya ketika terjadi suatu perkelahian dan kita berada di lokasi tersebut, maka kita bisa mengucapkan hey, what's going on here? Mari kita lihat contohnya. What's going on? What's going on? What's going on? I don't know what's going on there. I don't know. Phrase number 10, sorry, I wasn't listening. Nah, frasa ini lebih digunakan ketika seseorang berbicara kepada kita dan kamu tuh tidak mendengarkan apa yang dimaksudkan dari pembicara dan kamu ingin bertanya tentang informasi yang baru saja teman kamu berikan kepadamu. Kamu bisa bilang, sorry, I wasn't listening. Artinya apa? Maaf, saya tidak mendengarkan. Kita lihat. I'm sorry, I wasn't listening. Phrase number 11, it doesn't matter.
It doesn't matter ini biasanya digunakan untuk membalas pertanyaan yang menanyakan alasan, yang artinya bisa tidak masalah, tidak peduli, ataupun tidak penting. Contohnya, ketika seseorang menumpahkan air ke kamu, terus kamu bilang, "Don't worry, it doesn't matter, I'll be fine." Mari kita lihat klipsnya. How do you feel about the match? Well, I think it's It doesn't matter! Untuk contoh kalimatnya sendiri, bisa kita lihat pada Jack. "Why you don't finish your homework?" And Billy merespon, "It doesn't matter, I don't care about homework." Jadi Jack bertanya ke Billy, "Mengapa kamu tidak menyelesaikan PR kamu?" Billy pun merespon, "It doesn't matter." Tidak masalah, saya tidak peduli dengan pekerjaan saya atau PR saya. Phrase number 12. Sorry to bother you. Sorry to bother you artinya maaf telah mengganggu Anda. Misalnya, ketika teman kita sedang sibuk, kemudian kamu bilang, "Sorry to bother you," kemudian kamu lanjutkan pertanyaan kamu atau melanjutkan kalimat yang ingin kamu sampaikan kepadanya. Contoh kalimatnya bisa kita lihat pada nomor 1. Sorry to bother you in the middle of meeting. Maaf mengganggumu saat rapat. Number 2. Miss Jane, I'm so sorry to bother you. Nona Jane, saya minta maaf telah mengganggumu. Number 3. I'm sorry to bother you at this hour. Artinya lebih, aku minta maaf untuk mengganggu Anda pada jam ini. Phrase number 13. Lucky you. Lucky you artinya lebih beruntungnya kamu. Lucky you, I wish I had a car like that. Artinya apa? Beruntungnya kamu, aku berharap mempunyai sebuah mobil seperti itu. Phrase number 14. I freak out. Maksud dari frase ini adalah ketika seseorang freak out, artinya itu mereka merasa terkejut yang luar biasa, kesal, marah yang luar biasa, bingung. Jadi dengan kata lain, panik. Mari kita lihat. Freak out. And everyone else in the courtroom was freaking out as well. Contoh I freak out dalam kalimat, I was so angry and I freak out. Artinya, saya sangat marah dan saya ketakutan ataupun panik. Phrase number 15, you can do it. You can do it itu lebih ke arti kamu dapat mengerjakannya itu. Kamu bisa melakukannya. Misalnya aja, teman kamu mau ujian, terus kamu bilang, "Come on, you can do it. You can pass the two." You can do it, Nikki! Do it dalam kalimat, contohnya, you have to learn, but you can do it. Artinya apa? Kamu harus belajar, tapi kamu bisa melakukannya. Baiklah, saatnya kita mereview 15 frasa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, how is it going? Number 2, long time no see. Number 3, what have you been up to? Number 4, can't complain. 5, that's a good one. Number 6, that's very kind of you. Number 7, thank you in advance. 8, no worries. Nomor 9, what's going on? Nomor 10, sorry, I wasn't listening. 11, it doesn't matter. 12, sorry to bother you. 13, lucky you. 14, I freak out. 15, you can